Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul kiram al-muhtaram, yang saya hormati guru kita semua, guru mulia Abuya Sayyid Al-Habib Muhammad Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun, yang kita doakan semua semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua dakwahnya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pula guru kita semua Syekh Ridwan Al-Amiri, Al-Habib Anis bin Omar Asgaf, dan segenap para asatid dan guru yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah, kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat, dengan penuh rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian nikmat Allah yang Allah berikan, ada satu nikmat yang paling besar, yang mana nikmat ini dikatakan oleh Al-Imam bin Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Pada awal-awal babnya tersebut beliau berkata, ketika seseorang diberikan seluruh nikmat, bihadafirha abdan, dalam kitab tersebut disebutkan wa man'ul Islam idza atat dunya bihadafirha abdan wa man'ul Islam lakana wabalan alaih. Dalam kitab tersebut Imam Haddad berkata, jikalau seorang manusia diberikan nikmat dunia dan seluruh isinya, namun dia dicegah untuk masuk Islam, lakana wabalan alaih, maka hal itu menjadikan sebuah celaka baginya. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar, nikmat yang perlu kita syukuri, yakni nikmat Islam. Dan yang kedua, nikmat yang paling indah, yakni kita dikaruniai hati yang hati ini selalu ingat dan rindu, bahkan merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini sungguh berbahagia bagaimana rutinitas kita seminggu sekali kita selalu membaca sirah Nabi Muhammad, kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu rutinan setiap hari kita, itu rutinan mingguan kita. Lalu ketika sudah seperti ini, apakah kita lepas dari sini? Tidakkah kita bersolawat kepada Nabi? Bukan hanya di sini, tapi dimanapun tempat kita, dimanapun kita berada, kita harus terus ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau enggak main-main. Beliau berjuang sehingga memberikan kita sebuah gelar yang terhormat, gelar yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kita menjadi seorang umat atau segolongan umat, yang mana umat ini menjadi umat terbaik di antara golongan umat-umat yang lain. Kalau berbicara tentang pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepertinya Al-Fakir sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena sudah cukup pujian. Bahkan Allah sendiri yang menciptakan Nabi Muhammad memuji Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kita seorang hamba memberikan pujian, sudah mentok pujian untuk Nabi Muhammad. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah berkata, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau ya Muhammad berada di puncak budi pekerti yang luhur. Ini pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Sudah mentok kita untuk memuji Nabi Muhammad. Namun di sisi lain Nabi Muhammad perlu kita kenali. Sehingga dalam Burdah dikatakan, kalau kita pengen kenal Nabi Muhammad, ada dua unsur yang harus kita ketahui. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min idam. Al-Imam Busiri menjelaskan, kalau kita pengen kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua syarat. Yang pertama, wansub ila dzatihi, dzatiyahnya Nabi, badannya Nabi kalau kita bahasanya, jasadnya Nabi. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami, kalau kita pengen tahu Nabi, kenali kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.
Yang pertama kita kenali dulu jasadnya Nabi Muhammad. Semuanya tidak ada yang kurang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila dzatihi, kalau kita bicara jasad saja, Nabi Muhammad sempurna, tidak ada kekurangan satupun. Mohon maaf, kalau kita punya air liur, mungkin air liur kita bau. Tapi Nabi Muhammad enggak, bahkan air liurnya bisa menyembuhkan orang. Maka dalam beberapa kitab dikatakan ada seseorang wanita yang mana wanita ini tidak pernah dalam riwayat dia berbicara baik, sukanya nyela orang, suka mencela orang. Bahkan ketika dia dekat dengan Nabi Muhammad, wanita ini, ketika Nabi Muhammad makan bersama para sahabat, ketika itu datang wanita ini menyamperin Nabi Muhammad, bilangnya bukan pakai Nabi lagi, tapi pakai namanya langsung, ya Muhammad. Nabi Muhammad karena akhlaknya tinggi sesuai pujian tadi dari Allah, Nabi Muhammad tidak pernah tersinggung dengan celaan yang menuju kepada diri beliau sendiri. Sehingga ketika itu Nabi Muhammad, ya ada apa? Dengan lembut, dengan senyum Nabi Muhammad mengatakan, ya ada apa? Nabi, tidak dikatakan ya Nabi Muhammad, tidak, tapi ya Muhammad, kata perempuan ini. Lalu perempuan tadi berbicara, katanya, ya Muhammad, kau katanya Nabi. Ya, saya Nabi, kata Nabi Muhammad. Lalu wanita ini berkata, jika kau Nabi, kau lagi makan, ya saya minta makanannya dong, kata perempuan tadi. Sama Nabi Muhammad dikasih makanan. Sudah dikasih, dan perempuan ini terkenal oleh para sahabat perempuan yang suka bikin jengkel orang, suka bikin jengkel orang. Kalau dipanggilnya Qalilul Haya, enggak punya malu depan Nabi, enggak punya malu, Qalilul Haya, kata Syekh Ridwan. Lalu ketika sudah diberikan makan oleh Nabi, kata perempuan tadi, kurang Muhammad, katanya. Itu semua yang di piring kamu, di wadah kamu, kasih ke saya. Dikasih sama Nabi. Nabi masih ada di tangannya Nabi, belum sampai masuk mulutnya Nabi, belum dimakan sama Nabi. Kata perempuan tadi, itu yang di tangan kamu, kasih ke saya juga, kata perempuan tadi. Masih dikasih oleh Nabi ke perempuan tadi, yang di mulutnya masih ngunyah. Kata perempuan tadi, itu yang di mulut kamu Muhammad, kasih ke saya juga, semuanya kasih ke saya. Katanya kamu Nabi gak boleh pelit, kata perempuan tadi. Semuanya dikasih, di piring dikasih, di tangan dikasih, di mulutnya Nabi Muhammad dikeluarkan, dikasih perempuan tadi. Lalu apa yang terjadi ketika setelah itu? Perempuan tadi pergi tanpa basa-basi dan tanpa pamit, tanpa terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung pergi. Dalam sebuah riwayat, selang beberapa hari wanita itu memakan makanan dari Nabi, datang beberapa hari, datang lagi. Dalam surah dikatakan, setelah dia memakan apa yang ada di piring Nabi, memakan apa yang ada di tangan Nabi, lalu memakan apa yang bekas kunyahan dan lumatan bibir Nabi, diriwayatkan perempuan itu tidak pernah sekali-kali mengatakan sesuatu yang menghina orang lain. Berkat apa? Berkat barokah makanan yang sudah tercampur liurnya Nabi, lalu masuk ke mulut perempuan tadi, itu menjadikan mulut itu suci daripada sebuah keburukan. Ini mulutnya Nabi, ini liurnya Nabi. Liurnya saja bisa memberikan keberkahan. Orang yang tadi nggak pernah ngomong baik, sekarang menjadi selalu ngomong baik. Dulu selalu ngomong buruk, sekarang nggak pernah ngomong buruk. Ini perempuan berkat liurnya Nabi Muhammad. Itu zatiyah, itu jasadnya Nabi, badannya Nabi. Tapi kalau kita bicara tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah. Kalau dalam bahasa kita belajar sirah, ada namanya syama'il, ada namanya fadail, ada namanya awail, dan yang sebagainya. Nabi awwaluman dakhalal jannah, Nabi makhluk pertama yang masuk surga. Kedudukan Nabi, kalau saja Nabi menjadi orang makhluk pertama masuk surga, berarti tidak ada yang mulia selain Nabi Muhammad, karena surganya Allah diperuntukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Jika kita sudah tahu satu dari sekian contoh kemuliaan Nabi, badannya Nabi mulia, kedudukan Nabi mulia, adakah sesuatu yang menyebabkan kita untuk tidak cinta Nabi Muhammad? Kalau orang pikirannya waras, maka tidak akan mungkin orang yang tidak cinta Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad gak ada cacat satu kali pun, tidak ada. Sudah baik, sudah sempurna, baik hati sama kita. Saking rahmatnya, bahkan ketika itu dalam sebuah riwayat, Nabi berjalan sama para sahabat. Di hadapannya
ada jenazah yang diusung ketika itu di hadapan Nabi dan para sahabat, lewat seorang jenazah yang diusung oleh beberapa orang. Nabi berhenti sejenak karena jenazahnya lewat di depannya. Lalu setelah itu ketika jenazah lewat, Nabi menanyakan, wahai para sahabat, siapa gerangan jenazah yang ada di dalam keranda itu? Kata para sahabat, sahabat itu yang meninggal orang Yahudi, bukan orang Islam. Kata para sahabat, mendengar jawaban itu menetes air mata Nabi. Nah, sahabat terheran, apakah saya salah jawab sehingga Nabi meneteskan air mata? Sehingga ketika itu diulang lagi oleh para sahabat, ya Nabi, yang meninggal bukan orang Islam, tapi orang Yahudi, orang kafir. Tambah deras tetesan air mata Nabi Muhammad. Diulang sekali lagi sama sahabat, mohon maaf Nabi, apakah kami salah menjawab sehingga membuatmu terluka, sehingga kau menangis melihat jenazah tadi? Kata Nabi, apa jawabannya? Tidak wahai para sahabat, namun tahukah sebab engkau aku menangis? Di saat ada satu jiwa yang saya masih hidup di hadapannya, aku tidak bisa menyelamatkan dia untuk masuk Islam. Nabi bukan hanya rahmat sama orang-orang muslim ketika itu, bahkan Nabi menyesalkan satu jiwa yang tidak mendapatkan hidayah. Nabi menyesal ketika itu sehingga menangisi jenazah Yahudi yang dikuburkan ketika itu. Maka ketika kita tahu rahmatnya Nabi kepada kita, bukan hanya pada orang Islam, semuanya, namun terkhusus untuk orang Islam, Nabi menaruh perhatian khusus kepada kita. Nabi rahmatan lil alamin, semua alam dirahmati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf kepada para guru karena Al-Fakir hanya melaksanakan perintah dari guru kami Syekh Ridwan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, membawa berkah bagi kita semua dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu paling baik-baiknya, paling sempurna-sempurnanya akhlak